Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah majelis tarawih yang berbahagia, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan ibadah dari mulai ibadah maghrib, isya, kemudian dilanjutkan dengan tarawih. Dan syukur juga kepada Allah kita diberikan kesehatan, juga nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita terus dapat melaksanakan puasa dengan baik. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang keberapa, Bu? Masuk 16 ya. Hari ini kita sempurnakan 15, masuk malam 16. Alhamdulillah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pada 10 hari pertama adalah bulan rahmah, bulan penuh kasih sayang. Bulan kedua, 10 hari kedua adalah bulan penuh ampunan atau maghfirah. Dan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar. Betul-betul bulan Ramadan ini adalah bulan kemuliaan karena dia merupakan sayyidus suhur, rajanya para bulan. Di mana pada bulan ini betul-betul kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan yang luar biasa, ibu-ibu. Salah satu daripada bulan puasa ini adalah bagaimana kita mencapai derajat takwa dengan melakukan banyak perintah-perintah Allah dan memperbanyak amal ibadah selama bulan puasa. Bukan hanya menahan haus dan lapar dari mulai pagi sampai petang, tetapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan diri sehingga puasa ini merupakan kawah candera di muka kita untuk melatih diri, untuk melatih kesabaran, melatih keikhlasan, melatih keimanan. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang komprehensif. Islam adalah agama yang holistik, dan Islam adalah rahmatan lil alamin. Ajaran-ajaran Islam itu betul-betul mengajarkan kita bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tetapi juga mengajarkan kita kepada hubungan baik antar sesama manusia. Salah satunya adalah setelah kita melaksanakan sholat, ibu-ibu, adalah adanya kewajiban zakat, di mana zakat ini merupakan rukun Islam, ya ibu-ibu. Dan Al-Quran mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimuna li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya adalah dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apapun yang diusahakan bagi dirimu tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini dua kata yang selalu beriringan, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan sampai 82 kali, yaitu sholat dan zakat. Sholat adalah hubungan kita kepada Allah, sementara zakat adalah bukan hanya ibadah dan keimanan kita kepada Allah, tetapi zakat mengandung dimensi sosial, karena ada hak-hak orang lain pada harta kita, sehingga zakat memiliki dimensi sosial. Zakat ini diturunkan perintahnya pada abad kedua Hijrah, pada tahun kedua Hijriah setelah kewajiban puasa dan zakat fitrah. Zakat punya dimensi sosial, sehingga kalau kita tidak berzakat, ada orang-orang yang memiliki hak daripada harta kita tersebut. Tujuan daripada zakat
Jadi kita menyadarkan diri bahwa kita sudah melaksanakan sholat, tapi jangan lupa ada kewajiban lain yaitu zakat. Bukan hanya zakat fitrah yang kita bayarkan di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, tetapi ada zakat-zakat lain. Dalam hal ini antara lain adalah zakat harta, zakat mal, zakat penghasilan, ibu-ibu sekalian. Dan zakat ini menurut Ustadz Yusuf Qaradawi mengatakan ada 3 tujuan zakat. Pertama, zakat punya tujuan untuk muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, yaitu orang yang mampu. Orang yang pada batas tertentu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat dan sudah waktunya 1 tahun. Kalau zakat penghasilan atau zakat pendapatan, yang kalau dulu orang dari pertanian, dari peternakan, tapi kalau sekarang penghasilan orang dari berbagai profesi, termasuk orang yang memiliki kontrakan yang banyak. Ya, orang yang memiliki profesi dari mulai profesi dokter atau profesi guru, dosen dan lain-lain, banyak profesi-profesi yang dimasuki. Dan juga bukan hanya itu, deposito, saham, surat berharga, hasil keuntungan dari investasi dan lain-lain itu harus dikeluarkan zakatnya. Kita kalau mampu mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Zakat itu ada manfaatnya buat muzaki. Apa manfaatnya buat muzaki? 1, mengendalikan dari sifat kikir, bahwa pada harta kita ada hak orang lain. Mengendalikan kita dari sifat tamak, mengendalikan kita dari sifat rakus, dan juga sebagai rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana dengan zakat, kemauan mengeluarkan zakat melatih keikhlasan, menanamkan empati dan solidaritas sosial, dan juga kepedulian, menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan cinta kasih kepada orang lain. Dan tentu saja zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta kita, mensucikan harta kita. Tentunya adalah harta yang baik, yang diperoleh dari cara-cara yang halal, bukan diperoleh dari cara-cara yang batil, tapi dari cara-cara yang halal. Karena zakat hanya dikeluarkan dari harta yang halal atau baik. Quran surat At-Taubah ayat 3 mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat, karena sesungguhnya ambillah dari harta mereka itu zakat, dan dari zakat itu akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Dan zakat sekali lagi diambilkan dari yang baik, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah hartamu itu yang baik dari apa yang kamu usahakan. Jadi apa yang kita peroleh dari usaha kita itu bukan hanya milik kita, tapi ada hak orang lain. Dan harta itu harus diperoleh dengan cara-cara yang baik, digunakan dengan cara-cara yang baik, diinvestasikan dengan cara-cara yang baik, khususnya investasi di jalan Allah. Di sini zakat juga berfungsi zakat. Tetapi tentu saja zakat sangat bermanfaat bagi para mustahik. Kenapa? Karena para mustahik dengan diberikan zakat, maka mereka jadi bisa melakukan, meningkatkan konsumsinya. Dari tadinya tidak makan bisa makan, dari tidak punya pekerjaan mereka jadi punya pekerjaan, dan dengan punya pekerjaan itu mereka punya pendapatan. Dengan adanya pendapatan mereka akan meningkatkan produktivitas. Kalau meningkatkan produktivitas, investasi meningkat, dan tentu produsen yang punya produk itu akan lebih banyak lagi orang yang memiliki daya beli. Daya beli masyarakat meningkat, investasi meningkat, produktivitas meningkat, keuntungan meningkat, maka tentu saja pajak meningkat dan zakat tahun berikutnya akan meningkat lagi. Jadi kata Allah, yang bertambah di sisi Allah itu adalah zakat. Jadi bukan pengeluaran. Apa yang kita keluarkan itu Allah akan lipat gandakan. Jadi selain itu, zakat juga punya dimensi sosial, yaitu dengan adanya zakat ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab ekonomi. Ibu-ibu sekalian, saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, angka pengangguran masih tinggi, Human Development Index kita masih rendah, angka ibu melahirkan masih banyak,
stunting yang nggak bisa tumbuh besar karena kekurangan gizi, itu juga masih banyak. Jadi persoalan-persoalan bangsa ini dapat antara lain, terutama pengentasan kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan lain-lain, bisa diselesaikan antara lain adalah dengan zakat. Karena zakat adalah sebagai alat redistribusi income. Zakat adalah sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Kemudian di dalam hadis dikatakan, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu maradakum bis-shadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Jadi jagalah, hiasilah harta, jagalah harta kalian dengan zakat. Kemudian obatilah orang sakit dengan sedekah, dan tolaklah bala musibah dengan doa. Jadi ada 3 nih. Bagaimana kita jaga harta kita ini adalah dengan zakat. Yang kedua, mengobati rasa sakit. Sakit ini bukan hanya fisik, tapi juga sakit mental, jiwa ya. Sekarang banyak sekali sakit ruhani, adalah dengan sedekah. Dan bagaimana menolak bala atau musibah itu tentu dengan doa. Ibu-ibu dan jamaah tarawih sekalian yang dimuliakan Allah, berzakat bukan hanya kita, tetapi dari mulai masa Rasulullah dulu, kemudian dilanjutkan dengan masa para sahabat, dilanjutkan juga pada masa Daulah Islam, pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, dan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dana zakat itu bahkan melebihi dari orang miskinnya, sampai tidak ada lagi orang miskin. Itu saking betul-betul pada masa itu sangat sejahtera, tingkat ekonomi masyarakat sudah lebih tinggi. Nah, disinilah bahwa zakat itu memiliki peranan yang sangat penting dan peranan yang sangat untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama di situ untuk ekonomi dan juga ada tanggung jawab sosial. Dan zakat ini tentu saja secara ekonomi memiliki multiplier efek ekonomi, di mana dikatakan bahwa yang bertambah di sisi Allah, di sisi manusia seakan-akan adalah riba, padahal sesungguhnya yang bertambah di sisi Allah bukanlah riba. Quran surat Ar-Rum ayat 3, Ar-Rum surat ke-30 ayat 39 dinyatakan, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan apa-apa yang kamu berikan berupa riba seakan-akan itu bertambah di sisi manusia, padahal sesungguhnya itu tidak bertambah di sisi Allah. Riba adalah memberikan pinjaman dengan memberikan tambahan di depan. Dan kalau tambahannya sudah jatuh tempo, ditambah lagi jadi bunga berbunga. Itu sesungguhnya di mata manusia kayaknya nambah, tapi di mata Allah itu tidak bertambah. Dan yang bertambah di sisi Allah itu adalah zakat. Dan Allah sudah pasti dalam janjinya bahwa Allah akan melipat gandakan yang berkali-kali lipat, apalagi di bulan Ramadan ini. Sehingga kita perlu terus memberikan kesadaran pada diri kita bahwa bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tetapi yang perlu dijaga adalah ibadah kita berupa zakat yang itu punya dimensi sosial. Ada hak orang lain kepada kita. Jamaah tarawih yang kami muliakan, zakat antara lain sebagai contoh adalah zakat penghasilan. Berapa sih nisab zakat penghasilan? Itu kalau menurut Badan Amil Zakat, dan itu disepakati di Indonesia adalah misalnya di sini adalah setara dengan 85 gram emas. Itu. Jadi kalau kita punya pendapatan atau kalau kita punya penghasilan atau kita punya saham atau deposito yang returnnya kemudian menghasilkan setara dengan 85 gram emas, maka kita harus keluarkan zakatnya 2,5%. Demikian juga itu kalau tahunan. Kalau bulanan kurang lebih 7.140 sekian. Jadi kalau di Baznas nih berdasarkan SK dari Baznas nomor 13 tahun 2025 untuk zakat penghasilan nisabnya 85 gram emas atau setara dengan uang 85.683.927 rupiah kalau tahunan. Kalau bulanan 7.140.498 rupiah. Itu bulanan.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, total potensi zakat di Indonesia itu 327 triliun. Besar nggak? Besar sekali. Itu potensi, itu baru potensi. Tetapi berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional tahun lalu, yang bisa terkumpul baru 42 triliun. Ya. Dan baru akan dicanangkan kembali atau direncanakan pada tahun 2025 adalah 50,1 triliun. Artinya banyak masyarakat kita yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat ini. Mereka mungkin baru zakat fitrah, padahal ada zakat dari harta-harta mereka yang harus diberikan, dan itu tentu akan berdampak sangat besar bagi memperkuat masyarakat atau memperkuat sosial begitu. Dan di sini adalah bahwa kita penting sekali dana zakat ini untuk apa digunakan? Bisa untuk peningkatan tadi SDM, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan dia diberikan makan, dia memiliki produktivitas, dia memiliki pendapatan. Demikian juga alokasi zakat untuk pendidikan, alokasi zakat untuk kesehatan bagi orang-orang yang tidak mampu. Ini tentu akan berdampak pada kualitas manusia Indonesia yang akan lebih baik. Kita tahu bahwa visi Indonesia sekarang adalah untuk menuju Indonesia emas. Dan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sehat jasmani, sehat rohani, pendidikannya baik, akhlaknya baik. Dan kata Ibnu Khaldun, kemakmuran suatu negara itu bergantung kepada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah bagaimana nilai moral itu bisa ditegakkan. Faktor yang kedua adalah jumlah penduduk pada negara tersebut, dan ini adalah yang paling fundamental untuk bisa melakukan proses pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik, maka dia akan memiliki produktivitas, dan dengan produktivitas itulah negara akan memiliki kekayaan, dan dengan kekayaan itulah negara akan melakukan proses pembangunan. Tetapi pembangunan tidak hanya bertumbuh, tetapi perlu adanya keadilan. Tidak boleh ada kesenjangan antara orang-orang yang atas dengan yang bawah. Tidak boleh ada kesenjangan antara kota dengan desa. Tidak boleh kesenjangan antara ibu kota Jakarta dengan wilayah-wilayah lain. Tidak boleh ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada kesenjangan antar berbagai komunitas dan kelompok dan elemen masyarakat. Tentu Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kesetaraan, dan tentu kita ingin bagaimana dengan adanya instrumen zakat ini kita bisa membangun manusia Indonesia yang akan melakukan proses pembangunan sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Cita-citanya Indonesia tahun 2045 itu jadi negara maju dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi di atas 6%. Ya, nah untuk mencapai itu tentu perlu ada pemberdayaan daripada masyarakat. Tentu butuh partisipasi dan kerjasama daripada semua orang, semua masyarakat, sehingga semuanya bisa produktif dan semuanya bisa memberikan kontribusi bagi membangun bangsa ini. Akhirnya ibu-ibu dan jamaah tarawih semuanya, mudah-mudahan dengan adanya puasa di bulan Ramadan ini menumbuhkan kesadaran kita untuk kita mampu tentu saja mengeluarkan zakat dan berbagi dengan orang lain. Di samping tentu kita berharap menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tujuan daripada puasa itu adalah untuk ketakwaan. Dan manusia yang takwa tentu dia hanya akan takut kepada Allah dan tidak takut kepada yang lainnya. Terakhir saya akan memberikan pantun buat jamaah tarawih yang berbahagia. Jalan-jalan ke Menteng Raya, jangan lupa beribadah di Masjid Sunda Kelapa. Mari tingkatkan zakat di bulan puasa untuk tercapainya umat sejahtera di bawah naungan Sang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.